dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini pagi berkat, pagi ini pagi sukacita, pagi ini pagi di mana Tuhan bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar kuasa Tuhan, sungguh besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti pujian tadi berkata bahwa Tuhan, Engkau sungguh besar dalam menyatakan kasih kuasa Tuhan. Pagi ini mari kita berdoa sehingga pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam dalam tiduran kami. Kami bangun pagi dengan tidak kurang satu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami sebelum beraktivitas, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Darah Yesus yang membungkus kami dan seluruh rumah tangga kami, sehingga dijauhkan segala virus, sakit, penyakit, kuman, bahkan bakteri virus COVID-19 tidak akan menimpa kami. Karena darah Yesus yang membungkus kami, dan hal yang baik terjadi buat kami sepanjang hari ini. Segala yang jahat, hal yang jahat yang Ibu coba buat kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar pagi ini boleh menguatkan kami jadi berkat dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita buka Alkitab kita, renungan kita pagi hari ini dalam program kita di Inraldo Unras Channel, program Setiap Pagi bersama dengan Tuhan. Ini adalah program pertama, perdana dalam program ini, dan setiap pagi nanti saudara akan menerima renungan setiap jam 6 pagi dan ada notification. Karena itu saudara yang belum subscribe, saudara subscribe dan kemudian nyalakan lonceng saudara supaya notifikasi ini mengingatkan saudara setiap bangun pagi. Saudara selalu diingatkan dengan firman Tuhan, dan akhirnya saya percaya orang yang merenungkan firman Tuhan baik siang dan malam, dia akan diberkati Tuhan. Iya kan? Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat pertama dan ayat yang kedua. Perasaan tenang dekat Allah, demikian judul perikopnya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang hidup dalam ketakutan. Apalagi ketika kita mendengar berita-berita yang lebih buruk dari itu, yaitu bangsa kita mungkin kita dengar mengalami deflasi atau mengalami resesi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, resesi dan deflasi itu hanyalah bagian kesulitan dalam hal ekonomi. Virus pandemi itu adalah bagian kesulitan dalam dunia kesehatan. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tentunya tidak boleh hilang pengharapan. Kita tidak boleh ketakutan. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah. Betul pandemi ada, betul resesi bisa terjadi. Tetapi kita ini orang-orang percaya yang selalu ditolong, dibela, dan disertai Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Orang yang takut akan menghilangkan ketenangan dalam hidupnya. Tapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Saudara, saya percaya setiap orang akan mendambakan ketenangan. Karena itu ketenangan memampukan kita untuk apa? Kita bisa berpikir jernih, berpikir lebih jauh, berpikir luas, berpikir positif. Karena ketenangan menunjukkan kestabilan emosi. Karena ketenangan bagian dari sebuah kenyamanan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini digambarkan bahwa penulis merasa tenang karena keyakinannya mendapatkan keselamatan. Di ayat selanjutnya penulis merasa tenang karena memiliki pengharapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, artinya apa? Di dalam ketenangan ada keselamatan, di dalam ketenangan ada pengharapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keselamatan dan pengharapan adalah hal yang penting dalam hidup ini. Kenapa? Karena keselamatan berarti kita luput dari segala hal yang buruk, dan pengharapan berarti kita memiliki penantian yang pasti. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan dan pengharapan adalah sesuatu yang penting dalam hidup ini. Kenapa? Karena keselamatan berarti kita luput dari yang buruk, dan pengharapan berarti kita memiliki penantian yang pasti. Nah, setiap orang ingin memiliki hal ini dalam kehidupannya, yaitu keselamatan dan pengharapan. Karena itu saudara, fokuskanlah hidup kita ini seperti yang penulis katakan, itu dekat dengan Allah. Hanya dekat dengan Allah menjadikan kita tenang menghadapi apapun, tenang menghadapi pandemi, tenang menghadapi resesi, tenang menghadapi kesulitan rumah tangga, persoalan rumah tangga, tenang menghadapi kesulitan ekonomi, tenang dalam menghadapi kesulitan dalam bisnis saudara. Saudara, kenapa kita harus tenang? Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Tuhan sudah memberikan keselamatannya, dan Tuhan sudah memberikan pengharapannya buat kita, saudara. Karena itu mengapa kita perlu khawatir kalau keselamatan diberi? Mengapa kita perlu berhenti berharap kalau pengharapannya diberi kepada kita? Karena itu tetaplah fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan, yaitu kita fokus agar kita mendapatkan ketenangan. Bagaimana saudara kita bisa mendapatkan ketenangan? Yang pertama, mulailah hidup secara sederhana. Hidup secara sederhana itu maksudnya, satu, kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada, tidak bergaya mewah di tengah situasi pandemi seperti ini, tetapi kita cukupkan dengan hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena orang yang hidup sederhana artinya orang yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, hiduplah di masa kini dan lupakan masa lalu. Artinya apa? Jangan kita berpatok pada masa lalu terus bilang, aduh dulu zaman gak begini susahnya, aduh dulu gak begini loh keadaannya, kenapa bisa jadi begini ya, kenapa kok sekarang jadi sulit begini ya. Saudara, zaman itu berbeda, hari itu berbeda, masalah itu pun berbeda. Iya kan, Alkitab bilang dunia makin hari makin jahat, dunia makin hari makin banyak persoalannya. Tapi orang percaya engkau tidak pernah dibiarkannya sendiri, engkau selalu ditolong, engkau selalu dibela Tuhan. Pegang kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, pegang firman Tuhan dalam hidupmu. Dekatlah dengan Allah, buang segala dosamu, tinggalkan kebencianmu, tinggalkan segala sakit hatimu, buang semua itu, karena itu akan menghambat kerohanianmu, dan akhirnya apa? Kau makin hidup dalam ketakutan. Tapi di hari-hari seperti ini, ingatlah kasih karunia Tuhan beserta dengan kita. Karena itu yang ketiga, yang terakhir, bersyukurlah. Bersyukur artinya apa? Bersyukur artinya kita berserah, percaya. Bersyukur artinya kita bertindak, berdoa, melakukan usaha, lakukan apa yang bisa kita lakukan sambil kita percaya, sambil kita berkata, Tuhan saya percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku. Pagi ini kita kembali diingatkan dengan Tuhan. Yuk kita dekat dengan Tuhan. Yuk buang segala dosa kita. Yuk tinggalkan segala kedigilan hati kita. Yuk buang segala kebebalan pikiran kita, hati kita. Mari kita rubah hati hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang kata-kata kasar rubah, yang hidup dalam perzinahan tinggalkan, yang hidup dalam perselingkuhan tinggalkan, yang hidup dalam dosa-dosa yang lain, narkoba tinggalkan, yang hidup dalam kebencian, kenaman buang, tinggalkan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara hidup dekat dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami butuh Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam kami butuh Tuhan, setiap saat kami butuh Tuhan. Karena itu, bahwa kami makin mendekat kepada Tuhan, tarik kami lekat dekat dengan Tuhan. Akhirnya kami mengerti rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tetap beserta kami. Kalau ada dosa-dosa yang sedang kami lakukan, yang kami mau tinggalkan saat ini, dalam nama Yesus Tuhan yang mampu untuk kami tinggalkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Orang muda, orang tua, siapapun saudara, ingat, dengar baik,
hiduplah dekat dengan Tuhan, jauhkan dosa, tinggalkan dosa, hidup bersama dengan Tuhan, agar kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.